Lagi main HP nih terus diganggu apa tuh? Gangguannya kayak gimana? Gangguannya kayak gimana? Lu ngeliat langsung atau emang gangguannya kayak emang pertama bayangan nih. Terus gua kira gua sama bapak gua doang. Naik mobil pas posisi abis dari kondangan. Nah, jadi pas dia berhenti itu tiba-tiba si mobil itu dalam keadaan lagi sehat, tiba-tiba trouble sendiri. Itu posisinya lu berdua aja sama bapak lu? Berdua aja. Terus itu posisi bawa sound system. Bapak gua kan biasanya nyewain sound system gitu. Nah, pas waktu itu kita cek lah. Gua tuh ketika gua masih sekolah lah, masih SMA. Nah, gua turun sama bapak gua cek-cek. Terus? Nah, gua tuh herannya ini pas posisi kita berhenti ini ada kuburannya. Kuburannya tuh maksudnya berhenti di kuburan? Tapi kuburan? enggak udah ngelewatin kuburan lah. Udah ngelewatin kuburan. Cuman di depan ini ada kayak batu. Batunya tuh kayak gede gini. Nah, bapak gua tuh heran, dia kan iseng lah nyenter. Pas dia posisi nyenterin itu, dia kayak ngelihat sosok badannya hitam, kayak ada bulunya. Semakin disenter, dia semakin besar. Kayaknya sosok itulah kayak genderuwo gitulah. Itu posisinya lu ngeliat nggak? Posisi gua itu emang lagi di dalam. Gua tuh suruh jagain sound system. Cuman kan bapak gua kan mau minta tolong ke siapa? Posisi di tengah hutan ya kan. Terus setelah bapak lu nyenter ngapain bapak lu tuh? Bapak gua nggak bilang ke gua dulu. Bapak gua belum cerita tuh. Pas ketika dia udah ini gua suruh senterin doang tuh. Gua megangin senter. Nah, dari situ udah kayak mulai emang kerasa. Walaupun gua nggak ngeliat, bapak gua tuh ceritanya pas udah di mobil lagi jalan. Oh, udah mulai jalan lagi. Itu udah normal lagi. Itu udah normal lagi karena emang bapak gua ya diutak-atik. Itu lumayan lama loh. Oh. Dari posisi jam 12 malaman itu sekitar beres itu sampai jam 3-an. Buset, itu nggak ada kendaraan yang lewat? Nggak ada kendaraan sama sekali. Lewat sana itu. Itu posisi sih. Gua SM. Pokoknya tahun 2017-an lah. Posisi gue itu. Itu benar-benar mau minta tolong ke siapa kata gue. Iya. Udah gua sama bapak gua aja udah di situ tuh. Gua ya kuat-kuat aja lah di situ sambil baca-bacaan lah. Lu sendiri pernah ngeliat makhluk itu nggak sih, Ji? Gua pernah. Pas di kosan ibu gua. Itu kejadiannya itu pas lu sekolah juga. Nah, ya, gua masih sekolah itu, tapi gua posisinya masih SMP kelas 3. Oh, berarti sebelum kejadian bapak lu ini ya? Ya, itu terus? Karena emang adik gua nih. Jadi adik ibu gua nih baru ngelahirin, sekitaran adik gua itu umur 2 bulan lah. Jadi dia ini sering nangis nih. Jadi dia tuh nangis terus sampai nangisnya tuh kayak bukan nangis yang wajar lah. Kayak sampai ngejoak-joak gitu ya, sampai ngejerit-jerit. Nah, ibu gua ini sering nanya, adik kamu kenapa ya? Apa mama urut, apa dia kejetit? Jadi ada di satu momen gue itu iseng nih. Iya. Tahu sendiri ya, zaman sekolah megang HP Nexian berapa megapiksel sih? Jadi pas posisi ngerekam. Itu lo kenapa tiba-tiba kepikiran megang HP? Karena gue malamnya abis nonton Uka-Uka. Itu lagi iya populer kan zaman-zamannya ya. Iya, Uka-Uka. Terus yang paling ikonik kan yang di Serang ini nih. Apa kan tuh? yang di Kaujon. Oh, itu yang pernah itu ya? Ya, yang katanya ada yang nemu sosok anak tuh di atasnya tuh. Nah, gua besoknya nyoba. Posisi tuh emang gua padahal siang loh. Posisi siang lah, sekitar jam 2-an. Jadi gua video nih. Ngerekam, iseng nih. Gua sambil logatnya kayak pembawa acara si itu tuh siapa? Siapa lupa gua. Lupa. Lupa. Terus. Jadi inilah pemirsa penampakan setan atau penampakan penampakan misterius. Nah, gua ngesot nih ke dapur nih. Posisi tuh emang kosannya kata ibu gua sih angker. Itu posisinya lu bertiga doang sama adik lu kan? Iya. Terus pas gua ngesot di dapur nih. Nah, kata gua dapur nih. Nggak ada, gua ngesot ke ibu gua. Tapi omongan gua masih aneh-aneh lah. Terus gua dimarahin sama ibu gua. Kamu nih ngomongnya jangan aneh-aneh sih. Apa kali? Terus. Gua kan ngeyel, yang namanya gua masih kecil, gua nih orangnya ngeyel kan. Tetap lu lanjutin nih. Terus Nah, gua ngesot ke dapur. Gua ngesot ke ibu gua lagi nih.
mah, itu apa?" kata gua. "Mah," gue sambil kayak sawan gitu kan yang ngejumbul banget gitu. ya. "Mah, itu apa?" Langsung gua lempar sontak HP-nya. Si HP nggak sempet ke-record sama gua nih. Keburu mati dulu gua banting, gua lempar. Saking sontak refleks gua kaget kan. Iya. Jadi pas ibu guanya dia itu, "Kenapa kamunya kenapa?" Guanya nggak mau cerita dulu. Dari situ gua diem aja kayak sawan. Nah, gua udah tenang, gua cerita, "Ma, tadi ada kuntilanak di belakang mama." "Masa sih kamu nih yang bener?" "Sumpah, Ma, Panji ngerekam. Terus pas posisi kuntilanak itu ngebelakangin mama kayak mau nyekek, entah emang dia nih cuman ngegangguin adik gua yang bayi merah ini." Jadi bentukannya kayak gimana? Ukurannya lebih besar dari orang tua lu atau gimana? Atau sepantaran? Kalau kuntilanak itu sepantaran, Di. Sepantaran. Nah, cuman posisinya dia rambutnya nutupin muka sama panjangnya ngelebihin ini. Ngelebihin Napak telapak kaki. Napak nggak? Tapi emang telapak kaki kan nggak kelihatan. Oh, nggak kelihatan posisinya napak. Dia gini, cuman gaunnya doang. Oh. Jadi emang ini bukan settingan, emang real. Jadi gua tuh kadang suka ngeliat di video-video ya yang kayak penampakan. Karena orang yang udah pernah ngeliat asli nih, gua percaya. Karena gua emang real gua ngeliat. Jadi kayak ada yang ngomong settingan, gua justru percaya ya ini berarti benar. Karena gua sendiri pengalaman. Tapi lu kan ngeliat langsung nih. Tapi lu pernah nggak kayak ngerasa tanpa melihat langsung tapi digangguin gitu tuh? Digangguin secara kayak ada keberadaannya gitu tuh? Sering gua kalau kayak gitu. Terus dalam itu malamnya itu 1 hari 2 kejadian. Berlanjut. Yang itu yang kata gua nemu sosok hitam. Tapi itu gede banget, sumpah. Gedenya itu emang nutupin sampai atap, sampai lampu. Jadi bentukannya apa? Warnanya apa? Bentukannya? Hitam. Gede, nutupin gede gitu. Banget itu, gede banget. Ada wajahnya atau cuman badan doang? Badan doang. Ada tangannya? Posisinya ada tangannya, cuman kelihatan emang bayangan doang, belum sempurna dia nih. Terus kayak itu apa tuh yang lu lihat tuh kayak gimana, bisa dalam keadaan apa lu bisa ngeliat kayak gitu? Gua kan posisinya abis itu padahal posisi ya abis lebaran lah. Iya, siang juga. Malam tengah malam gua main HP masih namanya itu kan sering dengerin radio lah. Dulu kan di HP Nexian tuh radioan gua. Sampai tengah malam gua kan. Tapi ibu gua kan di kamar, gua di ruang berarti tengah. Ini beneran diganggu ya? Beneran. Lu lagi main HP nih terus diganggu apa tuh? Gangguannya kayak gimana? Lu ngeliat langsung atau emang gangguannya emang pertama bayangan nih. Terus gua kira entah serangga lewat kayak lampu nih. Tapi kok posisinya kata gua, kok lampu gua gelap ya? Nah, gua jojong aja karena emang gua udah lumayan agak tenang lah. Iya. Nah, terus udah itu gua lihat lagi. Kayak kok lampu gelap kayak ada yang nutupin. Gua dari situ langsung ngegedor-gedor ibu gua. Tengah malam lagi. Mama, kayak katanya. "Kamu kenapa?" katanya. Sampai gua gitu-gitu. Sampai kayak gagu namanya orang lihat kayak gitu kan. Shock gitu kan. Shock banget itu. Gua sumpah pengalaman gue itu yang masih kecil. Kalau itu kan pas lu SMP ya? Iya. Sebelum SMP lu pernah ngalamin juga enggak sih? Sebelum jauh SMP kayak pas lu kecil gitu. Kalau pas kecil. Kalau di rumah gua, di kampung gua itu macan. Iya. Macan. Terus lu berubah jadi macan gitu? Enggak, emang bener nih. Jadi di kampung gua nih, dari buyut-buyut gua, jadi dulu tuh dia punya piaraan macan. Cuman dia itu ngejagain wilayah situ yang masih keturunan sama keluarga gua. Ya itu, yang sering ditampakin tuh ibu gua. Jadi ibu gua kan baru nikah sama bapak gua, terus punya anak gua. Posisi gua masih kecil lah, kelas 3 lah. Kan gua tinggal di situ paling sampai kelas berapa kan? Kelas 3 apa SD? Ya, gua kan di rumah belakang itu ya yang. Terus di rumah itu banyak yang ngomong, orang-orang pendatang. Bahkan yang ngomong itu kebanyakan itu dari saudara-saudara ibu gue yang dari Lampung. Jadi dia ceritanya turun dari beca. Nah, pas dia turun ke bawah nih, ke rumah gue kan banyak pohon-pohonan lah ya. Lo kan tahu kan? Cat warna hijau lagi. Ya, itu kayak rumah bangunan dulu lah. Ciri khas. Pagarnya nggak full lagi. Jadi kayak
Jadi katanya pas dia turun, dia ngeliat rumahnya, katanya kirain itu rumahnya rumah kosong, nggak ada orang sama sekali. Jangankan elu, gue juga mikirnya gitu. Nah, elu kan? Elu. No, bener Orang kan? gua tiap mau jemput lu aja, ngajak lu sekolah. Gelap banget ya. Kan gue siang kan, itu Iya, posisi siang siang. Kayaknya nggak ada siapa-siapa gitu tuh. Posisinya kohong gitu ya, kayak gelap banget kan. Kayak nggak ditempatin emang. Iya, nah Terus itu. itu kenapa tetangga lu? Nah, jadi pas bukan tetangga, saudara. Iya, saudara. Iya, Nah, maksud ibu gue saudara. Itu kan yang namanya orang Lampung lah, belum punya ilmu di Banten. Terus gimana dia? Diganggu. Dia penasaran kan. Dulu kan yang namanya ngehubungin orang itu agak susah, Di. Kan karena HP juga kan HP apalah. Iya, masih nggak segampang sekarang ya. Perlu sekarang. SMS soalnya. Jadi dia tuh masih takut. Dia posisinya malam itu, Di. Tapi malam juga paling jam 7-an lah. Padahal posisinya di jam 7 mah hitungan masih rame lah ya. Takutnya kenapa? Jadi ketika itu dia di rumah itu, dia sangka itu rumah itu emang nggak ada penunggunya. Emang benar-benar rumah kosong. Posisinya rumahnya gelap. Ya itu. Terus dia ceritanya ke rumah nelpon ibu gua, kan ibu gua posisinya emang lagi di dalam ya. Sangkanya dia ngebohong, ibu gua nih ngasih alamatnya, sangkanya salah. Padahal emang itu alamat rumahnya. Itu emang rumahnya itu, ya kan lu juga ngalamin kan? Iya, gua mengiranya kayak gitu sih. Nah, semua orang juga pendatang ngiranya kayak gitu, ngiranya kayak gitu. Bahkan ada mamang becak, dia habis nganterin, kayak gua kan lagi ngebangun rumah di belakang nih. Kayaknya nggak lama lah gua, kayaknya SMA itu rumah gua kan sempet yang di belakang tuh sempet roboh atapnya. Jadi itu nganterin bahan-bahan material tuh, dia nggak percaya kalau itu emang rumah ada orangnya. Padahal itu rumah emang penunggunya kan ada 3 kan, ada gua, ada mamang gua, ya kan? Tapi yang lu pas awal-awal bisa ada penampakan macan tuh gimana tadinya? Itu baru-baru. Ibu gua kan sebelumnya tinggal di Ciruas. Nah, gua dari kecil lah, baru pindah berarti baru pindah tuh. Pindah ke situ gua mau masuk SD. Gua pindah ke situ. Itu kan rumah nenek gua dulu, peninggalan lah. Berarti lu ibu lu doang yang lihat tapi lu enggak? Gua enggak sih, cuman emang gua pernah ngedenger raumannya. Makanya emang bener ya, mah. Gua kan penasaran kan. Barang bener, mama gua pernah nginjak katanya buntut macannya. Bahkan bukan cuma mama gua doang. Buntut macan beneran? Beneran. Enggak, buntut macan hantu atau buntut macan? Iya, buntut macan hantu. Jadi peninggalan buyut gua nih. Cuman katanya emang dia tuh nggak ganggu lah. Cuman sering ngampakin, terus sering berinteraksi sama makhluk yang mau ngeganggu rumah gua nih.